Baiklah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dan kelancaran mengikuti pembelajaran berikutnya. Berdoa mulai, selesai. Anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Ya, Bu. Hadir, Ibu, hadir. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mencermati materi pembelajaran, siswa dapat yang pertama, menelaah struktur cerita imajinasi. Yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan cerita imajinasi. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke teks narasi, cerita imajinasi, coba ada yang tahu apa itu teks narasi? Coba diingat-ingat lagi, kemarin kita sudah menyusun teks narasi berdasarkan unsur. Ya, Teks narasi coba. adalah teks yang menjelaskan tentang urutan kejadian. Nggih, Bu. Urutan kejadian itu diawali dengan apa biasanya? Di awal 5W1H. Ada lagi yang bisa menambahi? Ya. Orientasi, Bu, orientasi. 5W. Orientasi. Orientasi pintar. Siapa? Dek Dio? Iya, Nah, Bu. kalau Dio, Bu. 5W1H itu Orientasi. ya, pintar. Sebentar. Tadi ada yang bilang 5W1H itu ada di mana? Berita, Bu. Oh iya, Bu, di berita. Pintar sekali. Ya, belajar lagi ya. Coba, kalau teks narasi, suatu kejadiannya itu diawali dengan orientasi. Nah, yuk kita ke selanjutnya. Nih, teks narasi sama dengan cerita imajinasi. Karangan yang berisi serangkaian peristiwa. Masalahnya didukung oleh para tokoh serta memerlukan imajinasi yang disusun secara runtut. Nah, seperti tadi, diawali dengan orientasi. Orientasi itu apa, teman? Anak-anak? Pengenalan, Bu. Pengenalan. Yuk, kita lanjut dulu. Ciri-ciri dari narasi itu kalian bisa membacanya. Yang pertama berupa pengalaman penulis. Nah, nanti kamu bisa membuat berdasarkan pengalaman. Yang kedua, tentang fakta dan imajinasi. Namanya imajinasi loh, berhubungan dengan imajinasi. Pasti berhubungan dengan apa ini? Khayalan. Khayalan. Wiwit pernah berhayal? Dia mungkin pernah berhayal. Oh, suatu saat saya ingin menjadi ini. Pernah punya hayalan? Saya ingin jadi boyband, Bu. Oh, ingin menjadi boyband. Ya, semoga bisa tercapai ya, Mas. Yang ketiga, yuk, terdapat konflik di sini ya. Di narasi terdapat konflik atau permasalahan. Nah, konflik ini dari masalah mulai timbul sampai masalah mulai memuncak. Disebut apa, anak-anak? Klimaks, Bu. Ayo, disebut apa? Klimaks, pinter. Suaranya kok Dedio terus ya? Yang lain mana? Iya. Ayo, yang lain semangat. Masih pagi ini. Semangat, Bu, semangat. Yang keempat, masih semangat semuanya? Iya. Yang keempat, cerita menampilkan keindahan. Nah, kalau kamu berimajinasi pasti menampilkannya yang indah-indah terus. Iya tidak, Mas Dik? Nah, kamu ingin menjadi boyband, membayang. Yang kelima, susunan secara kronologis, berarti secara berurutan. Yuk kita lanjut. Kita akan menelaah struktur cerita imajinasi. Yang pertama tadi sudah disebutkan ada orientasi, yaitu pengenalan. Struktur yang kedua ada komplikasi, ketiga ada resolusi, keempat ada koda. Nanti kita bahas satu-satu anak-anak. Nah, yang pertama berisi pengenalan tokoh, itu ada di bagian orientasi. Kamu kalau membuat cerita, kalau membaca cerita, pasti di bagian awal ada orientasi. Apa yang dikenalkan? Tokohnya, Ibu. Halo? Ya, tokohnya apalagi? Latarnya, Ibu. Latar, Ibu. Ini sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Ya. Struktur yang kedua. Nah, kita masuk ke struktur yang kedua, ada komplikasi. Di sini, di komplikasi biasanya berisi permasalahan. Masalah baru muncul, masalah mulai memuncak.
Seperti tadi yang disebutkan teman kalian, disebut apa? Masalah memuncak? Konflik. Klimaks. Klimaks, Bu. Bu. Yuk, Bisa. kita lanjutkan ya anak-anak. Selanjutnya ada resolusi. Namanya saja sudah solusi. Apa itu solusi? Pemecahan masalah, Bu. Pemecahan masalah, penyelesaian masalah. Berarti dalam cerita sudah ada pengenalan awal, ada masalah yang ditimbulkan. Paham? Ya, bisa Paham, dilanjut. Bu. Lanjut, Bu. Oke, masih semangat ya, Mas? Nah, yuk kita Semangat. masuk ke struktur yang terakhir. Semangat, luar biasa kalian hebat. Kita masuk ke struktur yang terakhir, ada Itu amanatnya, Bu. Itu sifatnya boleh ada, boleh tidak, atau kondisional. pintar sekali. Nah, di Akhir isinya pesan. bagian kode ini kondisional sekali. Di bagian terakhir, amanat atau pesan yang disampaikan. Nah, anak-anak, itu tadi kita mempelajari struktur, kita sekarang ke ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan yang pertama ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah urutan waktu, biasanya ditandai dengan kata hubung itu. Bisa dicermati. Kemudian. Coba Dek Dio, kamu, ya Mas, coba Konjungsi. buat contoh menggunakan konjungsi salah satu itu. Iya, Bu. Setelah pulang sekolah, kemudian saya tidur siang, Bu. Pakai kata kemudian. Setelah pulang sekolah, kemudian tidur saya siang. tidur siang, Bu. Efektif tidak? Apa, Bu? Berarti kamu menggunakan konjungsi apa, Mas, di situ? Konjungsi temporal. Dari kalimat Mas tadi. Nah, yuk kita lanjut yang kedua, ada kata ganti. Nah, di sini kata ganti menggantikan suatu benda atau hal. Kata ganti, ada kata ganti orang, kata ganti petunjuk, dan penanya. Anak-anak, coba. Kalau kalian membaca cerita, pernah tidak bertemu dengan dialog atau percakapan? Pernah, Bu. Biasanya ditandai dengan apa itu? Tanda petik. Tanda petik. Ya. Ayah, semangat. Yang lain semangat ya. Ya, Bu. Semangat. Memang ini sudah agak siang, tapi tidak menurunkan semangat kita. Nah, kalimat langsung diucapkan langsung dalam cerita biasanya ditandai dengan tanda petik. Biasanya ada percakapan. Ini bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Nah, anak-anak, itu tadi sekedar ya materi yang bisa Ibu berikan untuk mengawali kegiatan pembelajaran ya. Sebelum kalian masuk ke tugas-tugasnya, Ibu akan sajikan sebuah video yang berhubungan dengan teks cerita imajinasi. Sebentar, nggih. Ya, tunggu sebentar. Bagaimana? Sudah? Berhenti. Apa kendala sinyal ya? Di sini sudah, di tempat saya sudah nampak. Sudah jelas, iya. Sebentar, gini saja. Untuk tugas kalian ya, tadi sudah mencermati video. Mungkin videonya tidak bisa kalian lihat secara maksimal. Ini nanti di LKPD, ya, di bagian LKPD sudah Ibu tampilkan juga tautan tentang video tersebut. Apakah LKPD Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, di sini nanti ada petunjuk belajarnya ya. Peserta didik menyaksikan tayangan video yang dibagikan guru, nanti sudah ada tautannya. Yang kedua, peserta didik menelaah struktur kebahasaan sesuai dengan format yang disediakan guru. Dan yang ketiga, peserta didik mengerjakan tugas melalui Google Classroom. Di sini nanti ada petunjuknya. Ini ya, ada tadi videonya judulnya ini. Ada tautannya anak-anak di sini. Ini nanti bisa kalian lihat, kalian klik. Nanti cara mengerjakannya sesuai dengan format dari Ibu. Kalian menentukan orientasi yang isinya yang apa dari video tadi, komplikasi apa, resolusi bagaimana, dan tentang struktur kebahasaannya. Nih ada konjungsi waktunya.
Kalian cari di bukti kalimatnya di mana, kata gantinya ada di mana, kalimat langsung, serta kalimat ungkapan keterkejutan. Kira-kira bisa anak-anak? Ada yang ditanyakan untuk mengerjakan LKPD? Tidak, Ibu, sudah jelas. Nah, yang lain coba, ada yang ditanyakan? Pengumpulannya sampai jam berapa, Bu? Ya, sebentar. Nih ya anak-anak, nanti tugasnya dikumpulkan melalui Google Classroom yang sudah Ibu share tadi di WA Group. Itu nanti alamatnya. Kalian masuk ke situ, pengumpulannya Ibu tunggu sampai pukul 18.00 waktu. Kalian harus tepat waktu, kalian harus disiplin, jangan lupa. Bagaimana anak-anak? Kira-kira bisa mengerjakan tugasnya, bukan? Ayo semangat, bagaimana kira-kira bisa? Iya, Bu, bisa. Nah, saya yakin kalian hebat, kalian luar biasa. Baiklah anak-anak, apa yang dapat kalian sampaikan, yang kalian simpulkan dari kegiatan pembelajaran ini tadi? Ayo, siapa yang bisa? Nah, tentang strukturnya. Strukturnya meliputi apa saja? Saya ingin mendengar suaranya Wiwit. Wiwit, mana Wiwit? Bahwasanya kita bisa menulis dengan cara berimajinasi, Bu. Kita menulis dengan cara berimajinasi. Pelajaran kita hari ini ya, strukturnya, struktur cerita imajinasi meliputi apa? Orientasi dengan koda, Bu. Ini kita dapat simpulkan struktur teks cerita imajinasi meliputi orientasi, yaitu pengenalan. Yang kedua ada komplikasi atau munculnya masalah. Yang ketiga ada resolusi, ada penyelesaian. Yang terakhir apa, anak-anak? Koda, Bu. Koda berisi pesan atau amanat. Nah, sudah kita di penghujung ya kegiatan kali ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ibu. Ada yang ditanyakan di sini? Tidak, Bu. Jelas semuanya? Sudah jelas. Sudah Ya. jelas? Ya, alhamdulillah. Baiklah. Kalau sudah jelas semuanya, Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, terima kasih atas kesempatan kalian mengikuti pembelajaran Ibu secara daring ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.